Kaedah dalam melakukan eh, penelitian kuantitatif ini kan. Jadi kita langsung aja kita lakukan review ya. Judul ini nggak ada yang salah. Saya tidak pernah menyatakan ada judul yang salah kan. Tapi harus disesuaikan kaedahnya. Karena dalam berpikir kuantitatif itu ada kaedah-kaedah yang harus ditaati gitu kan. Oke, yang pertama, ini kalau bicara judul sudah lazim ya. Pasti udah banyak melakukan orang meneliti yang sebegini ya. Kamu pasti juga seharusnya sudah melakukan literatur review karena suatu kewajiban, bisa dikatakan wajib lah itu saya. Oke, kalau tidak dikerjakan dosa pula ada keharusan lah, atau keniscayaan kan. Penelitian kuantitatif itu harus mempunyai literatur review karena salah satu gap itu lahir dari eh, variabel atau model atau kerangka berpikir kan. Ini tidak ada yang salah ya. Saya yakin itu kan. Yang menjadi pertanyaan, kerangka berpikirnya oke lah. Karena mungkin sebelumnya juga sudah banyak yang meneliti ini kan. Yang menjadi pertanyaan adalah cara mengoperasionalkannya. Di operational variable itu kan ada definisi, ada indikator gitu ya. Oke, di halaman 42 kan. Keputusan itu kan diukur dengan skala Likert, oke lah kan, dengan indikator kemantapan pada sebuah produk dan lain-lain. Tapi tolong nanti dibuat kutipannya. Jadi definisi variabel juga dibuat kutipan dan indikator juga. Cuman bedanya apa? Definisi itu nggak boleh kita mengutip artikel. Kenapa? Karena definisi itu harus dilahirkan dari suatu proses ilmiah. Artinya dari ahli gitu kan. Ahli harus dari buku atau dari regulasi undang-undang kan. Siapa yang mendefinisikan keputusan pembelian tentu ada bukunya, bukan hasil penelitian yang kita ambil. Penelitian kan diambil dari Cynthia, pengaruh citra merek. Sama statusnya kayak kamu gitu kan. Belum bisa melahirkan definisi. Oke, nanti disesuaikan ya yang lainnya juga kan. Sedangkan indikator kalau dari buku ada itu bagus sekali. Tapi kalau misalnya dari buku tidak ada, maka boleh kita ambil dari artikel. Tapi dilihat juga artikelnya harus artikel yang gimana? Yang qualified. Qualified itu bagus, minimal Sinta 2. Jangan ngambil cinta-cintaan itu kan, atau cinta-cintaan lebih parah itu kan. Kali ini saya kan nggak tahu nih, kamu ngambilnya si Cynthia eh, Christianita ini dipublish di jurnal mana ini kan? Dan jangan juga dis ini apa disertasi. Nggak tahu juga ya, tapi ambilnya dari arus artikel kan. Oke, itu no problem ya untuk yang harga. Untuk yang keputusan, untuk produk juga dengan kemasan. Nah, bicara harga ini, saya sering mengkritisi gitu kan. Ada harga, ada pendapatan. Itu indikatornya itu juga kita harus pahami. Indikator itulah bagaimana kita mengukur variabel. Variabel itu kita definisikan dulu. Coba dibaca definisi variabel dulu untuk harga. Ya, halaman 43 ada. Harga adalah, coba. Adalah Nah, sejumlah uang yang ditukarkan oleh konsumen untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang atau jasa. keywordnya, keyword itu bahasa dusun ya, bahasa kitanya arti apa kata kuncinya. Harga itu disamakan dengan rupiah nggak? Ya. Oke kan, berarti mengukur harga itu pakai rupiah. Ya. Sedangkan kamu mengukur harga pakai keterjangkauan harga, kesesuaian harga, daya saing harga. Apakah itu relevan dengan definisi dan variabel yang digunakan? Oke, itu perlu kajian yang lebih dalam kan. Seharusnya pembimbing sudah ada ya. Itu kan yang perlu kajian mendalam. Tinggal dilihat, mungkin harga yang dimaksud di sini bukan harga gini atau persepsi harga misalnya kan.
Tapi pastikan kalau kita bicara persepsi harga, maka harus ada definisinya. Apa pengertian dari persepsi harga dan diukur dengan indikator apa gitu. Kalau ini kan comblang ya. Harga adalah sejumlah uang, tapi kamu bicara keterjangkauan. Harusnya itu rasio atau nominal atau rupiah. Kalau dia rupiah, maka nggak bisa. Kenapa? Tidak sinkron dengan variabel yang lain. Variabel yang lain kan gunakan skala Likert. Ini datanya sekunder gitu kan. Jadi tidak nyambung gitu kan. Oke, itu hanya sebagai pemantik kan. Nanti akan didalami oleh ahlinya yang luar biasa kan. Yang masih muda, keren, ganteng dan seterusnya ada sama beliau. Cuman satu hal lagi yang ingin saya apa namanya saya konfirmasi itu terkait dengan identifikasi masalah kan. Sebenarnya kalau kamu mau sedikit menyisihkan waktu menonton sharing session, itu dari kupas tuntas bagaimana cara mengidentifikasi suatu masalah kan. Oke, apakah yang pertama tidak semua depot air minum isi ulang memiliki harga yang sama? Apakah itu masalah? Wajar ya, mereka kompetitif di sisi harga kan. Yang kedua, kualitas produk dapat berdampak. Ini judul, bukan masalah. Masalah itu dilihat dari fenomena gap, fenomena masalah. Kita pertanyakan apakah konsep teori yang kita gunakan dalam variabel itu berjalan sesuai dengan faktanya. Misalnya kita bicara keputusan. Dalam penelitian kuantitatif, maka variabel Y itulah sebagai variabel utama, isu ya. Y-nya apa? Nah, timbul pertanyaan, apakah keputusan pembelian bermasalah nggak di situ? Masalah nggak? Di depot ini. Bermasalah apa enggak? Nah, tinggal dicari apa masalahnya dengan keputusan. Keputusan yang baik itu harusnya seperti apa? Jadi mencari masalah itu di situ. Pertanyakan setiap variabel yang kita gunakan. Gitu ya, bisa dipahami ya. Artinya kita harus mengindikasikan keputusan pembeliannya jelek. Taunya jelek dari mana? Tidak baik. Tidak tahunya tidak baik. Tidak baik kenapa? Ya orang nggak memutuskan kok belanja di situ. Taunya dia tidak memutuskan kenapa? Omsetnya tidak bagus gitu kan. Atau pencapaian penjualannya tidak baik gitu kan. Atau orang tidak banyak belanja di sana secara kualitatif, secara kuantitatif ada data. Punya nggak kamu data omset atau penjualan dia dalam beberapa periode kan? Kalau kuantitatif itu harus ada. Kamu bicara kuantitatif harus bicara data, harus ada tabel. Nah, ini kan ada nih sebenarnya kan. Grafik galon isi ulang ini yang kamu komentari sebagai masalah. Kondisinya gimana? 2018 sampai 2025 yang hitam itu terjual. Oke, yang terjual itu kan. Yang terjual yang meningkat ya. Kalau meningkat masalah dia apa enggak? Nah, mana ada orang turun meningkat terus ini kan trennya. Masalah apa enggak? Enggak. Kamu harus seorang peneliti harus bisa melihat ini masalah. Kacamata kamu harus berubah setiap kalau nggak masalah kamu nggak bisa meneliti. Oh naik itu ngapain diteliti? Yang diteliti itu bermasalah. Bagaimana cara mencari kacamata masalah? Oke, dia naik. Kalau dia punya target, kamu bandingin dengan target. Pasti di bawah target. Ini beliau nih pakarnya kan. Kalau misalnya tidak punya target, bandingkan dengan standar depot yang lain, gitu kan? Apakah perkembangannya ini sudah baik dibandingkan dengan kompetitornya kan atau pangsa pasar yang lain kan? Karena ini naik gitu ya, naik itu bagus. Artinya kita mentok bagus masa nggak masalah. Jangan kita jangan patah arang di situ. Kita harus cerdik sebagai peneliti kan. Ini kan indikator umum. Indikator khususnya kan kita lihat dengan wawancara boleh kan kita amati perilaku keputusan konsumen tadi karena indikator keputusan itu apa tadi? Kemantapan pada sebuah produk, kebiasaan, memberikan rekomendasi. Ini kita amati secara wawancara. Apakah ada kemantapan dari responden awal dia sebagai indikator keputusan. Kalau dia nggak mantap berarti ada masalah. Kalau kebiasaan dalam membeli dia nggak membiasakan berarti juga masalah. Memberikan rekomendasi dia tidak memberikan rekomendasi masalah. Tinggal diwawancara beberapa informan. Jadi masalah itu bisa dicari, bukan ada-ada ya, tapi bisa ditemukan melalui suatu skill. Nah ini bicara skill saya. Ada keterampilannya kan. Saya agak kontroversial.
Saya tidak mencari masalah dulu, saya temukan dulu topik. Masalah itu pasti ada. Yang tidak ada itu masalah di surga atau neraka kan. Kalau di dunia ini pasti ada masalah. Nobody's perfect kata orang dusun kan. Oke ya, paham ya? Nah, begitu juga harus kita lakukan ke variabel X-nya. Dengan asumsi harga tadi benar. Kalau nggak benar, kamu ya harus ganti. Itu kan kalau bisa mempertanggungjawabkan. Jadi variabel X juga dipertanyakan, ada apa dengan produknya? Masalah nggak? Kalau masalahnya dilihat dari indikator produk, dari kemasannya, dari kualitasnya, dari bla bla blanya kan. Terus apalagi harga, kalau bisa kita anggap harga persepsi harga benar, bagaimana persepsi harga di konsumen? Apakah mereka menganggap itu is okay gitu kan? Yang tidak not is okay itu yang kita tampilkan. Yang nomor tiga saya suka itu ada perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh harga dan kualitas terhadap putusan. Tapi ini harus ada data ya. Yang kita bicarakan di identifikasi masalah harus didukung oleh data, fakta di latar belakang. Jangan kucuk-kucuk muncul di sini aja. Oke, itu hanya pemanasan. Untuk pemantapan nanti diserahkan kepada yang luar biasa, sering juga biasa keluar itu ya. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, ini kualitatif. Itu berpikirnya lebih enak. Cara berpikir kualitatif, kita hanya bicara konsep utama kan. Atau bahasa saya adalah pisau analisisnya kan. Kamu menggunakan konsep apa nih utamanya? Apa yang menggunakan teori utamanya? Ya, oke, prudent banking. Kamu tahu prudent banking itu apa? Bagaimana prinsip kehati-hatian yang benar itu? Nah, kan tanyaannya nggak selesai di situ gitu kan, jawab kan. Bagaimana prinsip kehati-hatian yang benar? Selalu monitoring Pak. Monitoring gitu. Terus yang lain, oke. Terus Udah nggak usah pikir. Ada nggak dasar teori yang menyatakan seperti yang kamu sampaikan? Kalau prinsip prosedur prudent apa? Prudent banking ini begini. Satu dia seperti ini indikatornya, dua prosedurnya begini, tiga harus begini. Ini kan bicara kualitatif itu kan praktisi, ada implementasi itu kan, penerapan kan. Jadi kita harus melihat apakah prudent banking pada akad mudharabah ini sudah berjalan sesuai dengan kaedah-kaedah prudent banking menurut ahli. Ahli itulah sebagai pisau analisis. Maka tadi saya pancing teori apa yang digunakan gitu kan. Saya nggak tahu juga, saya nggak lihat ada apa enggak. Bisa jadi ada. Itu yang ditampilkan di halaman pertama di kajian pustaka, bukan pengertian akad mudharabah. Ada nggak? Coba sama-sama sudah cari kan? Sutanya ada ya? Ada ini kan? Tapi kamu bingung gitu kan? Ada di halaman 22, prinsip kehati-hatian. Apakah prinsip kehati-hatian itu sama dengan prudent banking? Banking itu kalau bahasa Indonesianya bank ya, prudent apa? Percayaan atau kehati-hatian. Nah, jadi menerjemahkan itu harus lihat judulnya prinsip kehati-hatian dalam kurungnya prudent banking. Ini bisa kayak jaka sembung naik ojek gitu kan. Walaupun sebenarnya maksudnya niatnya benar gitu ya. Oke, ada ya. Tapi jangan jadi pertanyaan, rujukannya dari mana yang mengatakan penilaian kelayakan usaha calon nasabah, monitoring penggunaan dana, mekanisme pengendalian risiko, banyak ya kan pengawasan internal terhadap pelaksanaan akad. Oke, ada 4 ya. Nah, 4 itu sopo yang ngatoin gitu, sopo yang ngatoin. Yang ngatakan itu siapa gitu kan? Prinsip yang 4 tadi. Kata siapa? Ayo, kata siapa? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, tinggal dicari nanti kan. Bisa dipikirkan. Itu wajib dan harus, karena itulah pisau analisis. Disitulah lahirnya nanti riset awalnya atau permasalahan sampai ke pembahasan. Ini harus kamu pegang sampai ke pembahasan sampai hasil penelitian. Semua akan mengacu ke sini kan. Ini sebagai protokolnya, protokolernya kan, dalam melakukan yang kamu katakan tadi penelitian yang mendalam. Ini harus kamu dalami. Apakah penilaian kelayakan usaha di sono sudah berjalan dengan baik? Tuh ya. Apakah monoteorem sudah dilaksanakan?
Apakah mekanisme pengendalian risikonya udah? Apakah pengawasan internal sudah baik? Itu sebagai identifikasi masalah awal. Walaupun itu juga nanti yang akan diteliti berdasarkan in-depth analysis. Itu juga nanti yang akan dibahas di bab 4. Jadi cara berpikir kualitatif itu begitu. Kalau kamu nggak nguasain ini, insya Allah nanti juga bakal bangunan yang kamu bangun itu tidak kokoh. Ibaratnya saya kalau riset itu adalah membangun suatu rumah, ini adalah fondasinya. Kalau fondasi di proposalnya nggak kuat, sampai juga ke bangunan ya, atapnya juga sampai kena angin dikit rubuh gitu kan. Pas ujian nanti rubuh kan. Oke, paham ya? Dan ya. Berarti harus dikuatkan lagi yang Ya iya, inilah pisau analisis kamu. Kamu lihat masalah di sini. Nah, masalah yang kamu tampilkan ini apa ini? Identifikasi masalahnya kok kayak udah penelitian gitu kan? Identifikasi masalah itu tegas. Yang pertama, apa masalah dengan apa tadi? Saya juga lupa yang 4 tadi. Pokoknya yang 4 tadi lah intinya kan. Apakah itu sudah berjalan baik-baik saja? Itu harus kita identifikasi dengan prasurvei, dengan pengamatan awal, dengan wawancara, terutama ini dengan wawancara kan, atau bisa juga dengan dokumentasi kan. Kalau ada indikasi 4 proses prudent banking tadi, ada indikasi belum berjalan atau ada masalah lain di situ. Berarti itu masih identifikasi masalah. Itu aja satu kalimat aja, cukup 4 kalimat, tapi menggambarkan karena identifikasi masalah itu intinya lah menyimpulkan atau menegaskan kembali masalah yang telah kita uraikan di latar belakang masalah. Paham ya? Ya, gampang gitu kan. Apapun yang kamu tulis ya nggak ada yang salah. Yang penting kamu bisa menjawab secara ilmiah berdasarkan teori yang digunakan. Itu aja ya untuk warming up-nya. Yang mendalamnya tentu saya serahkan kepada ahlinya. Oke, terima kasih. Dan nanti untuk yang saya sampaikan ini kan saya rekam kan. Silakan Anda kunjungin webnya kan. Bukan untuk cari duit sini, bukan, duit saya udah banyak ya, maaf. Tapi inilah untuk berbagi ilmu. Kenapa saya bikin, saya rekam semuanya, uji tesis, uji disertasi, insya Allah kan. Kita udah uji disertasi sekarang saya. Saya rekam itu yang punya saya sesinya kan. Ini untuk S1 baru sekarang saya rekam kan. Yang lain itu online automatically rekam kan. Kadang saya ngajar, saya rekam juga sebagai suplemen ya kan. Kenapa? Itu adalah untuk menularkan, bukan mengatakan itu adalah benar semua, enggak. Tapi itu sebagai minimal sebagai pemantik ya, menjadi debat atau kita menyamakan persepsi dalam berpikir riset. Bukan saya katakan oh ini benar semua, mungkin juga salah semua, itu silakan di debat itu kan, secara ilmiah kan.